Berita selanjutnya, Tribuners lahan bengkel Suzuki Ambon digugat ke pengadilan, ahli waris tuntut ganti rugi 33,7 miliar. Lahan yang saat ini digunakan sebagai lokasi bengkel dan dealer Suzuki di kota Ambon digugat ke Pengadilan Negeri Ambon. Dalam gugatan tersebut, ahli waris almarhum Cornelis Wakano tidak hanya meminta pembatalan sertifikat atas objek sengketa, tetapi juga menuntut ganti rugi material dan imaterial senilai 33,7 miliar kepada para tergugat. Perkara yang terdaftar dengan nomor 375-PDT-G-2025-PN AMB itu kini memasuki tahap pembuktian setelah melalui serangkaian persidangan, mediasi hingga pemeriksaan setempat oleh majelis hakim. Kuasa hukum ahli waris Subhana Makule mengatakan gugatan diajukan setelah berbagai upaya penyelesaian secara damai tidak membuahkan hasil. Menurutnya, keluarga telah beberapa kali membuka ruang dialog dengan para pihak yang menguasai objek sengketa, namun tidak pernah tercapai kesepakatan. Dalam gugatan tersebut, ahli waris mengklaim memiliki hak atas tanah ex Egendom Verponding nomor 1747 dengan luas sekitar 1.308 meter persegi berdasarkan surat hak tanah nomor 80 tertanggal 21 September 1936. Lahan itu berada di kawasan strategis Jalan WR Supratman nomor 12 Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang saat ini sebagian dimanfaatkan sebagai lokasi usaha dealer dan bengkel Suzuki. Menurut Makule, objek sengketa kini terdiri atas dua bidang tanah, yakni sertifikat hak milik atau SHM nomor 188 seluas 498 meter persegi dan SHM nomor 221 seluas 810 meter persegi. Kedua sertifikat tersebut menjadi salah satu pokok yang dipersoalkan dalam gugatan. Berdasarkan dokumen gugatan yang terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP Pengadilan Negeri Ambon, para penggugat meminta majelis hakim menyatakan pemecahan SHM nomor 152 tahun 1972 menjadi SHM nomor 221 dan SHM nomor 188 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, para penggugat juga meminta pengadilan menyatakan tindakan para tergugat sebagai pembuatan melawan hukum. Tidak hanya itu, gugatan yang juga memuat permintaan agar para tergugat mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kembali kepada ahli waris. Dalam petitumnya, para penggugat turut mengajukan tuntutan ganti rugi material dan imaterial sebesar 33,7 miliar. Perkara tersebut melibatkan sejumlah pihak sebagai tergugat, yakni individu, badan usaha, hingga instansi pemerintah. Mereka antara lain Elshe Tanamal, Jemi Tamsil, Direktur Utama PT Tridharma Adigraha, Direktur CV Linda Mei Pratama, serta Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Ambon. Seluruh pihak kini mengikuti proses persidangan yang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon. Perjalanan perkara ini telah berlangsung sejak awal 2026. Majelis hakim lebih dahulu mengupayakan mediasi, namun proses tersebut dinyatakan gagal sehingga perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok sengketa. Dalam prosesnya, majelis hakim juga menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan sebagai tergugat. Dengan putusan sela tersebut, perkara tetap diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ambon. Pada 17 Juli 2026, majelis hakim bersama seluruh pihak turun langsung ke lokasi objek sengketa untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan kondisi fisik objek sengketa dengan dokumen, sertifikat, serta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak selama persidangan. Sesuai jadwal terbaru yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP, sidang akan kembali digelar pada 22 Juli 2026 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Kuasa hukum ahli waris berharap proses hukum dapat memberikan kepastian terhadap status kepemilikan lahan yang dipersengketakan.
Hingga berita ini diterbitkan, perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Ambon dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Seluruh dalil, bukti, dan bantahan dari masing-masing pihak masih akan diperiksa oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Tribun6.com berupaya mengkonfirmasi pihak tergugat termasuk Robert Tanamal yang diketahui sebagai komisaris PT Tridharma Adigraha. Namun hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan ataupun tanggapan resmi terkait gugatan tersebut.